Saat Valentino Rossi pindah ke Yamaha tahun 2004, dia bukan hanya memulai era baru kejayaan. Pada kecanggihan teknologi elektronik Jepang, sistem tertutup, presisi, dan sangat personal. Tapi 2 dekade kemudian, Yamaha justru tertinggal. Ducati, sang pabrikan Italia, berhasil memaksimalkan sistem elektronik yang sama, bahkan mengubahnya jadi senjata utama mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa teknologi yang dulu jadi keunggulan Yamaha sekarang justru jadi beban? Inilah Deep Insight episode 9, evolusi elektronik Yamaha versus Ducati, dari dominasi Rossi sampai revolusi digital Ducati. Yuk kita bongkar. Segmen 1, era 2000 sampai 2009, saat elektronik masih rahasia. Kita kembali nostalgia dulu ke awal 2000-an. Saat itu, setiap pabrikan mengembangkan sistem elektronik mereka sendiri. Tertutup, rahasia, dan sangat tergantung pada filosofi masing-masing. Yamaha sebagai wakil Jepang bekerja sama dengan perusahaan elektronik seperti Mitsubishi dan Denso. Mereka menciptakan sistem ECU tertutup yang hanya bisa diakses oleh teknisi internal seperti Yamaha. Di tangan Valentino Rossi, sistem ini menjadi senjata mematikan. Kenapa? Karena elektronik Yamaha saat itu dibangun untuk harmoni, bukan kekerasan. Mapping turtle yang halus, engine brake yang presisi, traction control yang adaptif, semua dirancang untuk pembalap halus seperti Valentino Rossi. Dan itu berhasil. 2004, 2005, 2008, 2009, Valentino Rossi juara dunia 4 kali dengan sistem itu. Dan di kala itu, untuk pertama kalinya, perpindahan Valentino Rossi dari Honda menuju Yamaha luar biasa, sangat menjanjikan. Yang awalnya orang-orang bilang itu gila dan sangat meragukan, dari motor juara Honda menuju motor Yamaha yang saat itu sangat tidak dipandang dan tidak diperhitungkan di dunia MotoGP kala itu. Dan ternyata terbukti sistemnya berhasil. 2004, Valentino Rossi membantah semua omongan-omongan dan gosip-gosip miring terkait dengan dirinya. Dan dari situlah Valentino Rossi memulai menjadi sosok yang sangat disegani dan terlahirlah julukan The Doctor. Segmen 2, Ducati, sang inovator dari Eropa. Di sisi lain, Ducati memilih jalur yang berbeda. Alih-alih membuat elektronik tertutup, Ducati menggandeng Magneti Marelli, perusahaan elektronik otomotif asal Italia. Mereka menciptakan sistem elektronik yang modular dan lebih terbuka, mudah dipakai oleh beberapa tim sekaligus. Tapi di era 2000-an, Ducati masih sangat kesulitan saat itu. Motor mereka bertenaga besar, tapi susah dikendalikan. Elektronik mereka belum mampu menjinakkan mesin Desmos edisi yang liar. Namun semuanya mulai berubah saat Ducati memahami kunci kemenangan bukan cuma di mesin, tapi seberapa pintar kita mengendalikan tenaga itu. Maka terlahirlah dan terciptalah sistem Magneti Marelli di 2016 oleh Dorna. Segmen 3, revolusi Dorna 2016, ECU wajib Magneti Marelli. Tahun 2016, Dorna membuat keputusan bersejarah. Semua tim MotoGP wajib menggunakan ECU Magneti Marelli dan Unified Software yang sama. Tujuannya, mengurangi dominasi pabrikan kaya dan membuat pertarungan lebih adil. Semua pabrikan langsung panik, terutama pabrikan Jepang seperti Yamaha dan Honda. Kenapa? Karena mereka sangat bergantung pada sistem tertutup mereka. Mereka terbiasa membuat software yang spesifik hanya untuk motor mereka, dengan bahasa sendiri, logika sendiri. Sedangkan Ducati, mereka justru diuntungkan, karena sejak awal mereka sudah terbiasa bekerja dengan Magneti Marelli dan memahami bagaimana mengoptimalkan sistem itu. Disinilah Ducati mulai menyalip satu persatu pabrikan Jepang, bukan karena mesin, tapi karena mereka lebih pintar mengatur cara mesin itu bekerja. Suzuki kala itu kemudian langsung mengundurkan diri dari dunia MotoGP, dan hanya tersisa Yamaha dan Honda di kala itu yang berjuang untuk bisa
beradaptasi dengan SU Magneti Marelli. Segmen 4, Yamaha gagal menyatukan mesin dan otak. Setelah 2016, performa Yamaha makin tidak stabil. Mereka mulai kehilangan kontrol terhadap engine brake yang tidak konsisten, traksi ban belakang yang terlalu halus, launch control yang kurang agresif, power delivery juga yang tertahan. Kenapa? Karena cara kerja unified software tidak bisa langsung diintegrasikan dengan filosofi mesin Yamaha saat itu, yang smooth dan corner speed oriented. Yamaha juga sangat hati-hati dalam mengatur mapping turtle. Mereka terlalu takut membuat motor liar dan malah kehilangan keunggulan di akselerasi. Sementara Ducati, mereka mulai mengembangkan torque delivery strategi yang sangat agresif. Tenaga besar, tapi dilepas bertahap. Elektronik dibantu AI untuk memprediksi grip. Dan apalagi semenjak Lenovo menjadi salah satu sponsor Ducati, AI ini sangat menggeliat dan sangat bisa beradaptasi dengan sistem elektronik Magneti Marelli dan bisa sangat terkonfigurasi dengan baik oleh kecanggihan AI di kekinian kali ini. Pembalap bisa membuka gas lebih awal dengan resiko minim. Hasilnya, mulai 2020 Ducati menjadi benchmark, bukan karena tenaga, tapi karena cara mereka memetakan tenaga. Segmen 5, kenapa Ducati lebih maju? Segmen 5, kenapa Ducati lebih maju? Ducati melakukan 3 hal yang membuat mereka lebih unggul dari Yamaha. Yang pertama, tim satelit aktif sebagai laboratorium data. Gresini dan VR46 mengumpulkan data untuk mapping traksi dan torque di berbagai kondisi. Yang kedua, mapping individual untuk setiap pembalap. Bagnaia dan Marquez bisa punya strategi akselerasi yang berbeda sesuai gaya masing-masing. Yang ketiga, penggabungan data mekanis dan elektronik. Ducati membuat sistem prediktif. Sistem ini bisa menebak perilaku ban dan aspal. Dan Yamaha belum punya itu. Mereka masih terlalu konservatif dan manual dalam hal pemetaan tenaga. Segmen 6, apa yang perlu dilakukan Yamaha? Kalau Yamaha ingin kembali kompetitif, mereka tidak cukup hanya mengganti mesin ke V4. Mereka juga harus, pertama, revolusi sistem elektronik internal. Yang kedua, membuka diri terhadap pendekatan data di Eropa saat ini. Dan yang ketiga, mengembangkan torque map yang adaptif dan lebih agresif. Yamaha butuh mindset baru, bukan hanya tentang kontrol, tapi juga tentang respon cepat terhadap data. Karena di era modern MotoGP, pembalap bukan lagi sekedar penunggang, tapi juga bagian dari sistem kecerdasan buatan di atas lintasan. Apalagi ditambah dengan kecerdasan AI yang bisa mengintegrasikan dan mengkonfigurasikan antara sistem, perintah AI, prompt, dan juga konfigurasi di elektronik di Magneti Marelli ini. Ending. Dulu Yamaha menang karena elektronik mereka rahasia. Sekarang Ducati menang justru karena elektronik mereka terbuka, pintar, dan kolaboratif. Di antara dua era ini, pertanyaan besarnya adalah, apakah Yamaha bisa mengejar? Atau justru tenggelam karena terlalu percaya pada kejayaan masa lalu? Inilah revolusi MotoGP yang sebenarnya. Bukan hanya soal mesin, tapi soal siapa yang paling cerdas mengendalikan mesin itu. Kalau kamu suka konten mendalam seperti ini, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Karena di episode selanjutnya kita akan bongkar kenapa pembalap Jepang sekarang sulit bersaing di MotoGP, padahal dulu mereka legenda. Gue admin MotoGP ID, sampai ketemu lagi di Deep Inside hanya di MotoGP ID.